wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbahagia, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Mari amati, saksikan materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Terima kasih. Oke, anak-anak yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini masih di tema cita-citaku menjadi anak soleh. Kali ini pertemuan yang kedua. Tujuan pembelajarannya adalah memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada guru dan pada orang tua dan guru. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Manakala kita belajar dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi dan dengan semangat. Di pertemuan yang kedua ini submateri menghormati, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak, kalian amati dua gambar di bawah ini, berikut ini. Gambar pertama, anak yang bersalaman dengan orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah. Yang kedua, siswa bersalaman dengan guru ketika sudah tiba di sekolah. Inilah gambaran cerminan materi kita, bagaimana kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita dan kepada guru. Kita bahas yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak yang berbahagia, orang tua kita terdiri dari ayah dan ibu. Bapak, ibu, abi, dan umi, ayah dan bunda. Itulah orang tua kita. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari kandungan selama lebih kurang 9 bulan hingga kini kita besar, mereka lah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, memberi pakaian, mendidik, serta mengajari, mengaji, dan menyekolahkan kita. Bagaimana perjuangan dan usaha kedua orang tua kita dalam membesarkan kita. Begitu banyak perjuangan, begitu besar usaha yang mereka lakukan, jasa yang begitu besar mereka lakukan hanya demi untuk anaknya, agar anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bangsa, negara, dan agama.
Banyak masalah dalam kehidupan, apalagi di saat-saat sekarang yang masih marak COVID-19. Begitu semangat dan besarnya nilai orang tua untuk mendidik kita, membimbing kita, memfasilitasi pendidikan kita, namun mereka tidak pernah mengeluh karena rasa bangga memiliki anak yang tumbuh besar dengan kebaikan, dengan nilai-nilai kebaikan, dengan harapan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Itulah gambaran orang tua kita, sehingga kita sebagai seorang anak harus selalu mengingat jasa-jasa beliau, jasa-jasa kedua orang tua kita, dengan menghormati dan patuh kepada keduanya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah pernah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya kembali, "Kemudian siapa?" Nabi pun menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Laki-laki lagi-lagi Nabi Muhammad menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Maka beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menggambarkan bahwa Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan patuh kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Karena ibu kita telah mengandung 9 bulan lebih, membawa kita dalam kandungannya. Ibu kita tidak enak makan, tidak enak tidur, untuk agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu hendaklah kita hormat dan patuh pada orang tua dengan cara pertama, kita berbicara dengan lemah lembut dan sopan santun pada kedua orang tua kita, terutama pada ibu kita. Janganlah berkata kasar, bahkan kata-kata saja dilarang oleh agama, oleh Allah SWT, karena itu akan menyakiti hati kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Apabila kita berbicara kepada kedua orang tua, terutama pada ibu, berkatalah yang lemah lembut, perkataan yang sopan, dan jangan berkata yang kasar. Yang kedua, menuruti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Orang tua kita merupakan perwakilan Allah di muka bumi. Bahkan Rasulullah telah bersabda, "Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtul walidain." Ridha Allah itu bergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka kedua orang tua. Allah akan ridho dan Allah akan murka pada kita kalau orang tua kita ridho dan orang tua kita murka pada kita. Bagaimana kita membuat orang tua kita ridho? Ya, laksanakan minimal 5 cara ini.
Satu, berbicara dengan lemah lembut dan sopan santun, menuruti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, membantu dan mengurangi beban orang tua. Kita jangan berpangku tangan, kita jangan menyuruh-nyuruh orang tua kita untuk membantu kita. Bahkan harusnya kita sebagai seorang anak, ketika melihat orang tua kita bekerja di rumah, kita ambil pekerjaannya, kita bantu pekerjaannya, mengurangi beban kedua orang tua kita. Jangan kita di rumah menghabiskan waktu untuk bermain-main saja. Kita belajar semenjak dari kecil ini agar ringan tangan membantu kedua orang tua. Yang keempat, hormat, setia, dan patuh kepada keduanya. Dan yang terakhir, kita senantiasa setiap saat, setiap kesempatan, kapanpun, dimanapun, lebih-lebih ketika kita setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, kita mendoakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insya Allah, apabila kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, ketika kita kelak menjadi orang tua, Allah akan membalas anak-anak kita, akan berbakti pula kepada kita. Anak yang berbahagia selanjutnya, kita hormat dan patuh pada guru. Guru merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru adalah pembuka cakrawala wawasan pengetahuan kita. Dari yang tidak bisa membaca, kita bisa mengenal huruf, membaca, berhitung, mengaji, mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan, serta teladan-teladan yang baik dari guru kita. Guru juga membimbing kita bagaimana cara beribadah, cara membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, mengenal lingkungan, mengenal segala macam pengetahuan. Begitu besar jasa seorang guru kepada kita, sehingga seharusnya lah kita menghormati dan mematuhi guru dalam kehidupan kita. Sama seperti kepada orang tua, kita juga harus patuh dan hormat kepada guru. Anak-anak yang berbahagia, agar kita mencapai kesuksesan dalam belajar dan cita-cita kita mudah kita gapai, hendaknya kita bersikap patuh dan santun pada guru. Di antara sikap patuh dan santun pada guru yang perlu dimiliki oleh seorang siswa antara lain, ketika seorang guru menjelaskan, menerangkan materi pelajaran, kita konsentrasi mendengarkan penjelasan guru. Dan kita dilarang memotong pembicaraan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran. Kita dengarkan terlebih dahulu guru menyelesaikan penjelasannya. Apabila diberikan kesempatan ketika sedang menjelaskan oleh sang guru, baru boleh kita mengangkat tangan berbicara untuk bertanya atau hal lainnya. Harus seizin oleh guru. Ketika kita bertanya, harus dengan bahasa yang sopan dan mengacungkan jari terlebih dahulu. Jangan memotong atau memotong pembicaraan guru. Selanjutnya, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan tekun. Apalagi di
masa sekarang, di masa pandemi COVID-19 ini, tugas-tugas yang guru berikan kita kerjakan dengan rasa tanggung jawab sebagai wujud tanda kita menghormati dan menghargai guru. Yang kelima, bersikap rendah hati, tidak merasa paling pintar dari gurunya, tidak merasa sombong, tidak memiliki sikap sombong pada seorang guru. Yang keenam, tidak mudah mengeluh dalam mengerjakan tugas. Tugas-tugas yang guru berikan bertujuan untuk membiasakan hal-hal yang baik, membaca cakrawala berpikir, dan mengajarkan bagaimana disiplin dalam mengerjakan tugas, sehingga kita terima dengan hati yang ikhlas dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Insya Allah ilmu yang guru berikan akan bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, sabar dalam mempelajari ilmu. Kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu itu hal yang sangat perlu kesabaran yang tinggi, dan karena banyak tantangan dan godaan ketika kita sedang mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap sabar sambil berusaha agar apa yang dipelajari bisa kita serap, bisa kita pahami, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, berbicara sopan. Sama seperti pada orang tua, karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Memohon izin ketika ada keperluan meninggalkan kelas dengan cara yang sopan santun, mengamalkan ilmu yang diajarkan guru. Ketika ilmu kita amalkan yang telah diajarkan oleh guru, maka ilmu itu akan menerap, akan tersimpan lama di hati kita, dan bisa teringat sepanjang hayat. Yang terakhir, mendoakan untuk kebaikan guru. Inilah diantara sikap patuh dan hormat kepada guru. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti, hormat dan patuh pada orang tuamu dan kepada gurumu. Demikianlah materi singkat pembelajaran pendidikan Islam kali ini. Mudah-mudahan Bapak doakan kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, hormat dan patuh pada gurumu, sehingga perjalanan hidup kalian mendatang akan lebih mudah dan dilancarkan oleh Allah SWT. Sebelum kita akhiri, ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Kalian membuat surat atau kartu ucapan terima kasih yang ditujukan kepada ayah dan ibumu, dua kepada guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti yang mengajarkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Foto lalu kirim ke gurumu. Mudah-mudahan kalian bisa dan lancar dalam mengerjakan tugasnya. Bapak doakan semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Anak-anak yang sudah belajar bersama, mudah-mudahan pelajaran ini dapat kalian pahami. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.